Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Hidayah dengan NPM 211030003. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai fenomena alam yang berkaitan dengan medan magnet atau kemagnetan. Nah, sebelum masuk ke dalam fenomena tersebut, kita mengulas sedikit mengenai apa sih itu sebenarnya medan magnet. Jadi, medan magnet ialah medan gaya yang terletak di sekitar benda magnetik atau di sekitar benda konduktor berarus. Medan magnet biasanya dinyatakan dengan anak panah dan digambarkan dengan garis-garis. Medan magnet digambarkan dengan garis-garis gaya magnet yang selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Nah, terdapat beberapa spesies hewan dalam melakukan migrasi tergantung pada medan magnet bumi. Menurut laman Science Biologist tercatat bahwa banyak spesies hewan mampu merasakan atau mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Fenomena ini disebut dengan biomagnetik. Medan magnet digunakan untuk navigasi alam, mempermudah upaya dalam mencari mangsa atau menghindari mangsa, dan biasanya hewan yang bermigrasi dari satu area ke area lain menggunakan medan magnet ini. Hewan dapat melihat peta virtual dalam pikiran mereka berkat kemampuan untuk merasakan dan merekam lingkungan mereka melalui medan magnet bumi. Secara alami, keterampilan yang kuat ini telah mengalami proses evolusi yang berlarut-larut. Mereka biasanya bergerak sebagai akibat dari perubahan cuaca dan suhu yang cukup drastis. Medan magnet berperan penting dalam migrasi hewan. Nah, terdapat beberapa spesies hewan memiliki kemampuan bawaan untuk mendeteksi medan magnet bumi dan menggunakan sebagai panduan selama perjalanan migrasi mereka. Nah, berikut adalah bagaimana medan magnet berperan dalam migrasi hewan. Yang pertama adalah burung. Burung adalah contoh klasik hewan migrasi yang menggunakan medan magnet dalam navigasi mereka, seperti jenis burung elang, burung layang-layang. Burung tersebut menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta migrasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa burung menggunakan kemampuan mereka untuk mendeteksi medan magnet bumi, khususnya polaritas magnetik, untuk menentukan arah selama perjalanan migrasi. Biasanya, burung akan migrasi dengan terbang ke belahan bumi utara. Di musim panas digunakan dalam proses berkembang biak serta kembali ke belahan bumi selatan di saat utara terjadi musim dingin. Mereka diduga menggunakan kemampuan ini bersama indikator lain seperti matahari dan bintang untuk mengarahkan perjalanan mereka dengan akurasi. Pemanfaatan medan magnet bumi juga dipergunakan pada burung merpati pos. Dahulu kala, burung merpati sering dimanfaatkan sebagai kurir surat. Merpati menggunakan medan magnet bumi sebagai penunjuk arah pulang. Hal ini ditunjukkan hasil penelitian Comel pada tahun 1974 yang memasang magnet di kepala burung merpati. Ternyata setelah dipasang magnet di kepalanya burung merpati, tiba-tiba kehilangan arah dan tidak mengetahui jalan pulang. Para ilmuwan mendapati burung tidak hanya tahu arah mana yang harus dituju ketika keluar dari habitat aslinya, tetapi juga cara pulang tepat ke sarang mereka dengan akurat. Sekalinya tidak akurat pun, ketika mereka pulang, lokasinya tidak begitu jauh atau hanya beberapa meter dari tempat kelahiran aslinya.
Temuan ini diungkapkan dalam penelitian tahun 2009 di Journal of Experimental Biology. Penelitian tahun 2017 di Current Biology memandang sinyal yang dimiliki burung bisa menjadi kecenderungan magnet atau intensitas magnet. Kecenderungan ini seperti sudut kemiringan antara medan magnet bumi dan permukaan bumi yang diperkirakan jadi sarana bagi burung untuk kembali ke jalur terbang yang diinginkannya jika ada cuaca ekstrim yang membuat mereka harus berhenti sejenak. Yang kedua adalah ikan salmon. Ikan salmon adalah ikan yang hidup di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Ikan salmon merupakan ikan yang melakukan migrasi untuk berkembang biak. Studi pada salmon menunjukkan bahwa ikan salmon menggunakan medan magnet bumi untuk menavigasi perjalanan mereka dari laut ke sungai tempat mereka menetas. Di sungai itulah ikan salmon menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan kilometer mengarungi lautan, serta akan tinggal di sungai sekitar 3 tahun sebelum migrasi ke laut. Mereka mampu mendeteksi perubahan medan magnet yang terjadi saat berpindah dari perairan laut ke air tawar. Dan hal ini membantu mereka menemukan jalan kembali ke sungai asal mereka. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ikan salmon melewati Sungai Fraser di Kanada dapat kembali lagi ke Sungai Fraser setelah 2 tahun bermigrasi mengarungi Samudra Pasifik. Hal ini dikarenakan Sungai Fraser memiliki medan magnet tertentu yang dideteksi oleh ikan salmon. Yang ketiga adalah kura-kura laut. Kura-kura laut juga menggunakan medan magnet bumi dalam navigasi migrasi mereka. Penelitian telah menunjukkan bahwa kura-kura laut memiliki kemampuan bawaan untuk mendeteksi perubahan medan magnet bumi saat bergerak dari tempat penetasan ke lokasi tempat mereka akan bertelur. Mereka menggunakan informasi ini untuk mengarahkan perjalanan mereka kembali ke pantai tempat mereka menetas. Dan yang terakhir yaitu lebah madu. Lebah madu juga telah diketahui menggunakan medan magnet bumi dalam navigasi mereka. Mereka menggunakan medan magnet untuk memperoleh informasi tentang orientasi dan arah saat mencari makanan dan kembali ke sarang mereka. Medan magnet bumi membantu lebah dalam mengingat dan menavigasi rute mereka dengan presisi. Demikianlah tadi pemaparan mengenai fenomena alam yang berkaitan dengan kemagnetan. Semoga dapat bermanfaat. Apabila terdapat kekurangan baik dalam perkataan, tutur kata maupun penjelasan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.